Selamat pagi bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fitri Suryani Girsang dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Di sini kita akan membahas mengenai puisi, tetapi yang pertama-tama Ibu akan membacakan KI dan KD-nya terlebih dahulu. Baik, yang menjadi kompetensi inti kita pada hari ini yaitu mencoba dan menyaji dan menalar dalam ranah konkret, atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat. Serta ranah abstraknya itu adalah menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Menjadi kompetensi dasarnya itu menyimpulkan unsur-unsur pembangunan mana teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca, dan menyajikan gagasan, perasaan dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari pengertiannya dulu ya, yaitu pengertian dari puisi. Secara etimologi, istilah puisi berasal dari bahasa Yunani, yaitu poema atau poesis, yang berarti pembuatan. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut poem atau poetry, yang berarti membuat atau pembuatan. Karena lewat dari puisi itu, seseorang telah menciptakan dunianya sendiri melalui kata-kata yang dia ciptakan sedemikian rupa. Jadi, pengertian dari puisi itu adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif atau khayalan, dan disusun dengan mengonsentrasikan semua kekuatan bahasa, yakni struktur fisik dan struktur batinnya. Baik, yang kedua itu adalah ciri-ciri dari puisi. Yang pertama, diksi yang dipakai dalam puisi biasanya bersifat kiasan, padat, dan indah. Yang kedua, penggunaan majas di dalam puisi ini sangat dominan. Yang ketiga, pemilihan kata yang digunakan mempertimbangkan adanya rima dan persajakan. Yang keempat, dalam puisi, setting, alur, tokoh tidak begitu ditonjolkan dalam pengungkapannya. Yang ketiga itu jenis-jenis dari puisi. Jenis-jenis puisi ini terdapat atas dua menurut zamannya. Yang pertama, puisi lama. Maksud dari puisi lama ini adalah puisi itu masih terikat dengan aturan-aturan pada zaman dahulu. Ciri-ciri dari puisi ini, yang pertama, pengarangnya tidak dikenal. Yang kedua, disampaikan melalui mulut ke mulut. Jenis-jenis dari puisi ini, yang pertama mantra, kedua pantun, ketiga karmina, keempat saloka, kelima gurindam, keenam syair, dan yang terakhir itu talibun. Yang kedua itu puisi baru. Yang dimaksud dengan puisi baru itu puisi yang tidak terikat pada aturan-aturan dan sudah mengikuti zaman. Ciri-ciri dari puisi ini, yang pertama, tidak terikat pada aturan-aturan yang pernah ada. Yang kedua, mempunyai persajakan akhir. Jenis-jenis dari puisi baru ini, yang pertama balada, kedua himne, ketiga ode, keempat epigram, kelima romansa, keenam elegi, dan yang terakhir itu satire. Baiklah, di sini Ibu akan membuatkan contoh dari puisi baru dan puisi lama. Yang pertama itu kita mulai dari puisi baru dulu yang bertemakan romansa. Judulnya itu Kamu dan Aku. Hidup ini antara kau dan aku. Tiada orang lain di antara kita. Aku adalah aku dan kamu adalah kamu. Cintamu adalah anugerah karena kau adalah kisah di hidupku. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh puisi lama jenis pantun. Yaitu, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Sekianlah yang dapat Ibu paparkan mengenai materi kita pada hari ini. Semoga video ini dapat berguna dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih.